kelompok KKN 80 Tangsel akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran matematika yang berjudul bangun datar. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk materi saja. Let's go. Baik, kita ketemu lagi untuk materi ketiga, yaitu tentang segitiga. Seperti halnya segitiga ya, berarti dia memiliki sebuah sisi berjumlah 3. Seperti ini, itu gambar segitiga. Ada 3 buah sisi, 1, 2, dan 3. Nah, dia memiliki 3 buah sisi. Dan sekarang setiap sudutnya itu A, B, dan C. Nah, segitiga ini ada banyak macamnya lagi. Ini bisa ada berdasarkan sisi dan berdasarkan sudut. Nah, jadi segitiga ini bisa dibagi lagi berdasarkan sisi dan sudut. Nah, bagaimana segitiga berdasarkan sisi? Nah, untuk berdasarkan sisi, segitiga ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu segitiga 3 sama sisi. Nah, bagaimana sih segitiga sama sisi itu? Nah, segitiga sama sisi dia berarti memiliki nilai setiap sisi itu sama besar. Oke, bisa kita buat. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. A, B, C. Nah, maksud sama sisi adalah berarti sisi yang ada di AC itu sama dengan nilai sisi di BC dan sama dengan nilai sisi di AB. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CA. Nah, seperti itu. Ini untuk segitiga sama sisi. Jadi dia memiliki semua sisinya itu sama nilainya. Jika di sini 4, maka di sini panjangnya ada 4, di sini panjangnya ada 4 gitu. Ya, ini untuk yang segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya yaitu segitiga. Setelah ada segitiga sama sisi, segitiga berdasarkan sisi itu ada lagi segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Nah, maksudnya seperti apa segitiga sama kaki? Jadi dia memiliki 2 sisi yang memiliki sama panjang. Nah, jadi beda dia sama segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi dia semua sisinya sama, tapi untuk segitiga sama kaki dia hanya memiliki 2 sisi yang sama. Nah, seperti ini. A, B, C. Jadi dia hanya memiliki 2 sisi ini sama nih. Nah, yang satu ini berbeda. Jadi A itu A ke C sama dengan C ke B. Tapi A ke B itu tidak sama. Nah, selanjutnya yaitu adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Nah, ini untuk segitiga sembarang. Kurang lebih bentuknya tuh seperti ini ya. Nah, A, B, C. Nah, kenapa dinamakan segitiga sembarang? Karena dia setiap sisinya itu berbeda. Antara A ke C itu beda dengan A ke B, kemudian beda lagi dengan B ke C. Jadi dia nilai setiap sisinya itu tidak sama. A ke C itu tidak sama dengan A ke B, tidak sama dengan B ke C. Nah, ini jadi dia memiliki nilainya itu berbeda-beda setiap sisinya. Seperti itu. Nah, di segitiga ini juga ada berdasarkan sudut. Nah, berdasarkan sudut, segitiga ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya sudut tegak lurus. Segitiga tegak lurus. Nah, bagaimana segitiga tegak lurus itu? Nah, seperti ini nih. Ini segitiga tegak lurus. Ya. Kenapa dinamakan tegak lurus? Karena dia memiliki sisi yang tegak lurus atau bisa dibilang bernilai 90 derajat. Nah, sudut ini bernilai 90 derajat. Antara sudut A ke C dan A ke B itu dia bernilai 90 derajat. Seperti itu. Jadi dia tegak lurus. Kemudian ada lagi yaitu sudut lancip. Nah, sudut lancip dia dinamakan sudut lancip karena memiliki sudut di bawah 90 derajat. B, A, B, C. Nah, dia memiliki setiap sudut itu di bawah 90 derajat sehingga dinamakan sudut lancip. Jadi dia dinamakan lancip karena
memiliki sudut di bawah 90 derajat. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir adalah sudut tumpul. Nah, berdasarkan sudut segitiga juga ada namanya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu berarti dia ada salah satu sudut yang bernilai lebih dari 90 derajat sudutnya. Nah, kurang lebih gambar seperti ini. Jadi dia memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Nah, di sini sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini kan 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Nah, untuk yang tumpul dia salah satunya itu lebih dari 90 derajat sudutnya. Seperti itu. Ini untuk yang macam-macam segitiga ya. Sudah paham ya? Jadi segitiga ini ada macam-macamnya, ada yang berdasarkan sisi dan berdasarkan sudut. Nah, berdasarkan sisi itu ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, untuk yang berdasarkan sudut dia memiliki segitiga tegak lurus, jadi yang memiliki nilai sudutnya itu 90 derajat. Kemudian ada segitiga lancip yang kurang dari 90 derajat, dan ada lagi sudut tumpul yang nilainya memiliki nilai lebih dari 90 derajat, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita mau menghitung luas dari segitiga? Nah, kita mulai masuk ya. Untuk luas, kita gambar kembali segitiganya. Nah, A, B, C. Nah, misal kita kasih angka A ke B ini 3. Nah, untuk tegak lurus ya. Oh ya, segitiga ini memiliki tinggi ya. Nah, tingginya itu memotong ke sudut C. Jadi di sini misalkan kita kasih 4 cm, ini 3 cm. Nah, ini ternyata kita buat dia ini adalah segitiga sama sisi. Nah, bagaimana kita bisa menghitung luasnya? Nah, luas dari segitiga itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Atau kalau misalnya teman-teman biasa mengerjakannya A kali T bagi 2, ini sama aja. Karena 1 ketika dikali A atau kali T, dia nilai satunya akan hilang, sehingga bisa langsung seperti ini. Itu. Nah, lalu langsung kita hitung ya. Karena A ini adalah alas. Nah, alas. Nah, di sini ini namanya alas. Ini alas. Nah, ini adalah tinggi. Ya. Ini alas. Yang ini tinggi. Nah, ini adalah alas, berarti 1/2. Nah, alasnya adalah 3 cm dikali 3, kemudian dikali dengan tingginya itu 4. Lalu kita hitung 4 dibagi 3 dibagi 2 akan menghasilkan hasil yang desimal. Tapi kalau misalnya kita bagi 4 ini dengan 2, maka akan hasilnya itu bilangan bulat. Jadi kita langsung bagi aja 2 ini dengan 4, jadi hasilnya adalah 2. Nah, untuk pembagian seperti ini, karena atasnya itu perkalian, jadi dia bisa ke salah satu aja, ke salah satu angkanya. Jadi berarti langsung aja 3 dikali 2 berarti 6 cm. Nah, kalau misalkan ini sama aja, berarti 3 dikali 4 dibagi 2. Kita coba salah satu ya. 2 sama dengan 6 cm. Nah, kenapa jika perkalian dia bisa pembaginya ini bisa dibagi ke salah satu angka di atasnya. Tapi jika kalau dia pertambahan seperti 3 ditambah 4 bagi 2, dia tidak bisa dibagi ke salah satu. Dia harus dibagi ke kedua-duanya atau dipisah, 3/2 ditambah 4/2. Nah, ini bisa. Dia harus dibagi dengan ini, seperti itu. Kita hapus saja ya untuk yang ini. Nah, ini penjelasan saja. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa menghitung kelilingnya? Nah, keliling dari segitiga, keliling dari segitiga itu dapat dihitung dengan menjumlahkan semua sisinya, menjumlahkan semua sisi terluarnya. Nah, sisi terluar yang mana? Nah, ini sisi terluar nih. Kita jumlahkan A ke B, kita tambah dengan B ke C, kemudian kita tambah dengan C ke A, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kita
tinggal menjumlahkan aja, karena ini segitiga sama sisi berarti lebih mudah. A ke AB, nah, kita tambahkan saja AB ditambah BC ditambah CA. Nah, karena di segitiga sama sisi berarti nilainya sama semua ya. 3 ditambah 3 ditambah 3, karena kita punya alas A ke B itu 3 dan dia adalah segitiga sama sisi, jadi dia memiliki nilainya sama. Di sini 3 juga, di sini 3 cm dan di sini 3 cm, seperti itu. Ini tinggal kita tambah, hasilnya 9 cm. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus luasnya itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, atau pakai yang ini sama saja, dan ini bisa juga seperti ini. Atau kalau simbol mudahnya sisi ditambah sisi ditambah sisi, dia ada 3 penambahan dari sisinya, seperti itu. Atau bisa juga 3 dikali sisi, seperti itu. Tapi ini tinggal ini untuk yang segitiga sama kaki ya. Ini akan lebih mudah menggunakan yang sisi, karena ini harus sini syaratnya kalau untuk 3 kali sisi, syaratnya semua sisi harus sama. Sisi harus sama, makanya lebih mudah menggunakan yang ini, seperti itu. Baik, ini untuk pelajaran hari ini mengenai segitiga. Nah, untuk bangun datar lainnya akan kita upload di video lainnya, jadi stay tune di channel kami, dan jangan lupa terus berlatih untuk matematika, karena matematika itu mudah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami, dan tunggu video pelajaran kami yang lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.